Ada juga hukum daripada safar itu mubah, boleh, diboleh saja. Dia tidak sunnah, tidak haram, tidak wajib, tapi mubah. Ini safar yang sifatnya adalah hal-hal yang dibolehkan, seperti safar untuk liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Pertama, hukum daripada safar itu sendiri. Jadi hukum melakukan safar, melakukan perjalanan. Kalau kita lihat safar ini ada beberapa bentuk, ada beberapa kategori. Pertama, ada yang hukumnya adalah wajib. Jadi safarnya itu wajib, perjalanannya ini wajib dilakukan. Dan itu diantaranya misalnya safar untuk ibadah haji. Nah, ini wajib karena ibadah haji wajib. Walaupun ini tidak semua orang, tergantung kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, Allah wajibkan bagi manusia untuk melakukan ibadah haji man istata'a, bagi mereka yang mampu. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, Allah ini maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Ibadah haji ini ibadah yang berat, biayanya besar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan. Kita bisa bayangkan kalau ibadah haji ini wajib bagi setiap orang, itu tidak terbayang. Mungkin banyak kita yang berdosa karena tidak bisa melaksanakan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mau membebankan sesuatu yang mana kita tidak mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di atas kemampuannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi safar yang wajib itu diantaranya adalah safar untuk melakukan ibadah haji. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan kalau kita lihat di mana saudara-saudara kita yang mau berangkat atau antriannya sampai, maka bulan ini adalah bulan keberangkatan ibadah haji. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu telah ditentukan bulan-bulannya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Para ulama mengatakan apa yang disebut dengan bulan-bulan haji. Dia mengatakan yang bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi ashhurum ma'lumat, al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji itu ada bulan-bulannya tertentu. Maka bulan-bulan haji itu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. 3 bulan ini. Kenapa Syawal ini disebut dengan bulan haji? Karena di saat itu mulai berangkat. Jadi sudah boleh mengambil niat dari miqat. Karena perbedaan haji dan umrah, kalau umrah itu boleh berniat sepanjang tahun, kalau haji tidak boleh berniat sepanjang tahun. Bolehnya hanya di bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi kalau bulan yang lain tidak boleh. Bulan Ramadan misalnya, mau kemana? Mau pergi haji, niat haji, itu tidak bisa. Karena niat haji itu bolehnya di bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Makanya yang berangkat di bulan Syawal itu sudah boleh mengambil niat. Mengambil niat
walaupun nanti ibadah haji itu ada beberapa bentuk. Ada yang niat umroh lebih dahulu baru niat haji. Ada yang niat umroh plus sekalian niat haji. Ada yang niat haji dulu baru kemudian niat umroh. Ini ada beberapa bentuk. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ya ada yang tamattu, ada yang qiran. Jadi tergantung kondisi dan keadaan. Nah intinya kenapa ibadah safar haji ini wajib? Ya karena ibadah haji itu wajib. Maka safarnya juga wajib. Ya, tidak mungkin orang haji tanpa safar. Maka ketika hajinya wajib, maka safarnya juga menjadi wajib. Nah, itulah sebab safar itu menjadi wajib. Jadi safar yang wajib adalah karena tujuan daripada safar itu adalah wajib. Maka jadilah dia safar yang wajib. Ada safar itu haram, tidak boleh. Safarnya haram, safarun haram. Jadi safar yang diharamkan justru. Kata para ulama, apa itu safar yang haram? Perjalanan yang diharamkan. Karena kan berjalan ini kan hukum biasa, artinya ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kenapa dia menjadi haram? Lima siyatin, safar dengan tujuan maksiat. Ya, kalau ada orang mau safar tujuan maksiat, mau kemana? Mau pergi mencuri misalnya, itu haram. Mencurinya haram, safarnya juga haram. Nah nanti kalau safarnya haram, orang yang safar itu Bapak Ibu dapat keringanan. Boleh dia menjamak dan mengqashar sholat. Tapi kalau orang yang safarnya dengan tujuan maksiat, maka kata para ulama tidak dapat keringanan. Jadi kalau safarnya tujuannya maksiat untuk melakukan perbuatan dosa, maka dalam safar itu tidak diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan kalau kita pikir-pikir, orang yang safar dengan tujuan maksiat, apa dia masih sholat gitu? Andaikan pun sholat tidak dapat keringanan. Jadi tujuannya adalah maksiat, tujuannya dosa, tujuannya untuk melakukan kemungkaran. Maka jadilah di situ adalah safar maksiat. Safarnya itu adalah safar yang hukumnya adalah haram. Ada lagi Bapak Ibu safar yang disunnahkan. Jadi safar ini hukumnya adalah sunnah. Ini banyak, intinya kalau tujuannya adalah ibadah yang disunnahkan, maka dia menjadi sunnah. Seperti misalnya safar untuk silaturahim, safar untuk mengunjungi kerabat, itu semua adalah sunnah. Ini banyaknya kalau kita lihat ya mudik ini tujuannya adalah silaturahim. Maka kalau ditanya mudik itu hukumnya apa? Mudik itu hukumnya sunnah. Kok bisa sunnah? Ya karena tujuannya silaturahim. Apalagi kalau mudiknya adalah tujuannya untuk berbakti kepada orang tua, mengunjungi orang tua, itu bisa jadi menjadi wajib. Tapi pada dasarnya silaturahim ini adalah sunnah. Maksudnya menjalin silaturahim, mengunjungi sanak famili, kerabat, itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun misalnya ada yang bilang tidak pulang kampung, tidak pulang kampung lagi. Kenapa? Orang tua tidak ada lagi. Jadi ya membuat semangat pulang kampung itu ternyata lah karena orang tua masih ada. Makanya orang bilang selagi orang tua masih ada, pulanglah. Karena nanti kalau orang tua tidak ada lagi, tidak semangat pulang lagi. Ini yang kita lihat. Nah, tapi Bapak Ibu, walaupun sebenarnya orang tua sudah tidak ada, tetap tuh dianjurkan untuk pulang. Kenapa? Karena salah satu kebaikan dalam Islam itu adalah kita menjalin silaturahim dengan kerabatnya, dengan kawan-kawannya orang tua kita.
Nabi SAW mengatakan, inna minal birri, di antara ketaatan, di antara kebaikan, di antara albir. Bir ini berbakti, kebaikan, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Inna minal birri, di antara ketaatan, berbakti kepada orang tua itu, antasila wudda abik, itu menjalin silaturahim dengan mereka-mereka yang dulu bersilaturahim atau berteman dengan orang tua kita. Nah, itu salah satu kebaikan. Jadi walaupun orang tua sudah tidak ada, emak bapak sudah tidak ada, ya tetap itu dianjurkan untuk tetap pulang. Nah, kenapa? Menjalin silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Terkhusus kalau masih ada hubungan keluarga, entah paman, entah keponakan, entah sepupu dan lain sebagainya. Nah, itu hukumnya adalah safarnya sunnah. Jadi perjalanannya adalah perjalanan yang berpahala. Jadi safar ini tidak hanya sekedar ingin berjumpa, ingin bernostalgia, ingin berkumpul-kumpul. Walaupun ada juga mengatakan ya silaturahim ya kumpul-kumpul, bernostalgia. Ya mungkin sekedar nampaknya kumpul, nostalgia, bersilaturahim, tapi pada hakikatnya di situ ada pahala. Nah, maka kalau kita niatkan untuk silaturahim, maka di situ berpahala. Karena silaturahim itu dianjurkan. Bahkan memutus tali silaturahim itu hukumnya adalah dosa. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi Bapak Ibu, bahaya nih memutus tali silaturahim. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan satu sama yang lain agar silaturahim tidak terputus. Ada juga hukum daripada safar itu mubah, boleh. Boleh saja. Dia tidak sunnah, tidak haram, tidak wajib, tapi mubah. Ini safar yang sifatnya adalah hal-hal yang dibolehkan, seperti safar untuk liburan. Liburan maksudnya untuk rekreasi. Ini sunnah, mubah saja Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke harau misalnya, jalan-jalan mendaki gunung. Ini semuanya adalah safarnya mubah. Safar mubah ini apakah tidak dapat pahala? Nanti dapat pahala kalau di jalan itu dia melakukan ketaatan. Misalnya melihat laut yang indah, lalu dia mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila, maka di situ dia dapat pahala. Jadi tidak selamanya kita jalan-jalan ini mubah saja, artinya tidak dapat pahala. Kalau kita jalan-jalan ke pantai lalu kemudian lihat pantai yang cantik, indah, kita bilang subhanaka ma khalaqta hadza batila. Jadi ini ciptaanmu ya Allah, begitu indah, ini adalah kuasamu, engkau begitu hebat, begitu agung, begitu mulia, maka di situ berpahala. Tapi kalau sebaliknya melihat yang haram-haram justru jadi dosa. Maka tergantung, kalau safar yang mubah ini Bapak Ibu tergantung aktivitasnya. Kalau aktivitas kita pada hal-hal yang baik, ketaatan, maka di situ menjadi berpahala. Tapi kalau ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka di situ menjadi bermaksiat, menjadi dosa. Ada lagi safar yang hukumnya adalah makruh, yaitu adalah safar yang mana di situ ada melalaikan kewajiban. Dia safar melakukan perjalanan meninggalkan kewajiban, misalnya meninggalkan hal-hal yang utama. Mestinya dia menunaikan amanah dengan baik, malah pergi. Itu
menjadi makruh dia. Tapi kalau kewajiban itu mesti ditunaikan, nanti menjadi dosa. Karena kewajiban yang mesti ditunaikan. Tapi meninggalkan hal-hal yang utama, meninggalkan hal-hal yang utama itu makruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dianjurkan sebelum kita melakukan safar, sebelum melakukan perjalanan. Di antaranya adalah yustahabbu liman khatira bi bali as-safar ayyushawira fihi may ya'lamu min halihi an-nasiha wasyafaqah. Jadi orang yang ingin melakukan safar nih, perjalanan, dianjurkan untuk minta nasihat. Minta nasihat daripada orang tua, dari keluarga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr, minta doa juga. Makanya kenapa saudara-saudara kita yang ingin berangkat haji itu mendoa. Ya sebenarnya mendoa itu pertama dia bersyukur kepada Allah. Karena alhamdulillah dapat giliran bisa berangkat ibadah haji. Hari ini dulu mungkin orang haji kalau ada uang langsung bisa berangkat. Walaupun di perjalanan lama. Zaman-zaman pakai kapal laut misalnya. Itu siapa yang mau berangkat ya berangkat. Tapi kalau sekarang ada uang banyak pun, kalau tanggung banyaknya harus ikut antri. Kecuali kalau banyak kali uangnya, itu bisa dia daftar tahun ini langsung berangkat. Tapi kalau uang banyak pun banyaknya tanggung-tanggung, itu tetap ikut antri ya. Antrinya puluhan tahun pula. Nah ini ada pula wacana dari Kemenhaj, Kementerian Haji, nanti bagaimana jemaah Indonesia ini tidak perlu antri. Gimana caranya? Nanti kalau dapat kuota dari Saudi Arabia, langsung pesan tiket, langsung bayar dan pesan tiket. Siapa yang dapat tiket maka dialah yang berangkat. Ada pula wacana seperti itu. Ini gawat juga nanti kalau model seperti ini. Karena banyak nanti yang membooking tiket. Ya balik lagi orang-orang yang punya uang banyak. Karena membooking tiket itu kan butuh uang juga. Jadi dan kasihan nanti yang sudah antri panjang. Jadi mudah-mudahan tetap ada kebijakan yang baik lah. Hari ini di Indonesia kan antrian sampai 25 tahun, sampai 26 tahun antriannya. Jadi ketika orang mendapatkan rezeki tahun ini berangkat haji, maka dia mendoa, itu artinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur. Yang kedua memang berdoa, karena dianjurkan untuk berdoa. Yang ketiga meminta doa, meminta nasihat, meminta saran. Ini kata para ulama, dianjurkan untuk meminta saran, meminta nasihat, meminta doa, terkhusus kepada mereka yang sudah punya pengalaman. Jadi kan kadang-kadang negara yang kita tuju atau daerah yang kita tuju, kita tidak tahu kondisi di situ. Kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, maka kita minta nasihat, minta pandangan kepada orang yang sudah pengalaman di tempat itu. Bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana hal-hal sebaiknya yang dibuat. Apalagi saling mendoakan itu adalah kebaikan. Maka kalau kita diundang kenduri haji, ya kita hadir mendoakan. Karena kalau kita mendoakan, maka malaikat juga mendoakan kita. Ya Allah, mudah-mudahan hajinya mabrur. Ya Allah, mudah-mudahan pergi berangkat pulang selamat. Ya Allah, mudah-mudahan hajinya diterima. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Bagimu yang serupa. Ini malaikat yang mendoakan kita. Maka kalau kita mendoakan saudara kita yang baik-baik, maka kita juga didoakan oleh malaikat. Jadi itu fungsi daripada mendoa berangkat haji. Ada yang bilang ini bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dibuat oleh Nabi.
ini kurang tepat juga. Dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit menyesatkan, dikit-dikit menyalahkan. Tujuan daripada mendoa itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia bersedekah. Bersedekah makanan, minuman. Kita tahu bahwa salah satu amalan yang mulia di dalam Islam yaitu adalah it'amut ta'am, memberi makan. Nah, itu kan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disunnahkan kepadanya salatul istikharah. Jadi salat istikharah. Walaupun tujuannya baik ya, tapi salat istikharah disunnahkan. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa disunnahkan baginya salat 2 rakaat yang disebut dengan salat sunat safar. Jadi termasuk yang dianjurkan atau disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan safar adalah salat 2 rakaat, yaitu salat sunat safar namanya. Di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam para ulama mengatakan yustahabbu lahu inda iradati al-khuruj ay yusalli rak'atain. Setiap orang yang ingin melakukan safar perjalanan maka disunnahkan kepadanya untuk ay yusalliya rak'atain, salat 2 rakaat. Jadi memang bagaimana Bapak Ibu memulai perjalanan itu dengan cara yang baik. Di antaranya yang baik apa? Ya salat 2 rakaat. Jadi kita meninggalkan tempat itu, tempat kita, kediaman kita dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan kita meninggalkan dengan cara yang baik, kembali lagi dengan cara yang baik. Kalaupun tidak kembali lagi, paling tidak ibadah kita, ketaatan kita di akhir itu menjadi saksi. Jadi luar biasa, Islam mengajarkan yang baik-baik. Sebelum safar, sholat sunat 2 rakaat disunnahkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadisil al-Muqattami bin al-Miqdam as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khallafa ahadun inda ahlihi afdala min raka'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridus safar. Tidak ada yang paling baik yang ditinggalkan atau perbuatan daripada akhir yang dilakukan bagi orang yang ingin melakukan safar, yaitu adalah raka'ataini yarka'uhuma, 2 rakaat yang dia ruku. Maksudnya di sini ya salat sunat 2 rakaat. Jadi salat sunat safar namanya. Kalau ditanya apa ininya niatnya, ya salat sunat safar. Usolli sunnata as-safar. Ini disebut dengan salat sunat safar. Bahkan di sini disebutkan yustahabu an yaqra fil ula minhuma ba'da al-fatihati qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dianjurkan kepadanya membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama itu membaca qul ya ayyuhal kafirun. Jadi alhamdulillah salatnya pun salat yang ringan saja, tidak berat-berat. Kenapa? Maka yang dianjurkan dibaca di rakaat pertama yaitu adalah qul ya ayyuhal kafirun. Ya memang itu biasanya itulah ayat favorit kita kan gitu. Mungkin tidak dianjurkan pun mungkin itu juga yang kita baca. Jadi Islam itu meringankan. Salat sunat safar pertama setelah baca Al-Fatihah, rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati,
din di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Emang ini yang ringan-ringan. Fa idza sallama qara'a ayatul kursi. Setelah salam membaca ayat kursi. Jadi disunahkan membaca ayat kursi. Wa yustahabu wa yaqra' surata liilafi Quraisy. Bahkan juga disunahkan membaca surah liilafi Quraisy. Karena memang surah liilaf ini kan memang terkait dengan perjalanan bisnis bagi orang-orang Arab. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Orang-orang Arab itu punya dua perjalanan, rihlatash shita'i was-shaif, perjalanan bisnis dagang di musim dingin, was-shaif, perjalanan bisnis di musim panas. Karena Timur Tengah ini terkenal dengan musim dingin, musim panas. Jadi kalau musim dingin mereka memilih negara-negara yang mana di situ apa yang dibutuhkan untuk musim dingin. Nanti perjalanan musim panas menuju negara-negara apa yang dibutuhkan untuk di musim panas. Jadi menyesuaikan. Jadi perdagangan mereka menyesuaikan daripada musim. Kan kadang musim dingin, ya mungkin musim dingin itu cocoknya makan jeruk, ya kan, makan anggur. Jadi buahnya pun beda, Bapak Ibu. Maka buah musim panas dengan buah musim dingin itu beda ya. Kalau kita kan buahnya sepanjang tahun kan itu aja. Kalau musim dingin, musim panas, ya musim panas biasanya ya buahnya kadang buah-buah yang memberikan kesegaran. Maka kadang kita lihat beda-beda tuh. Musim panas buahnya ini, musim dingin buahnya berbeda. Walaupun ada juga yang sama. Ya, kalau jeruk itu hampir setiap musim. Begitu juga dengan pakaian. Nah, kalau kita kan pakaian sepanjang tahun itu aja, tidak berganti. Tapi kalau di musim panas, di daerah-daerah yang musim panas, ketika musim panas pakaiannya berganti menjadi pakaian tipis. Kalau musim dingin, itu musim dingin jaket, selimut, pokoknya pakaiannya tebal-tebal semua. Giliran musim panas itu pakaian dingin, musim dingin tidak terpakai. Jadi kalau datang musim dingin, maka pakaian musim panas kita bungkus, kita simpan. Datang musim dingin, musim panas, pakaian musim dingin kita simpan. Jadi begitu dia. Itu kondisi kalau ada musim panas, musim dingin. Kalau kita bersyukur nih, alhamdulillah, tidak perlu banyak modal. Pakaian sepanjang tahun itu saja. Kalau di sana memang udah masuk musim dingin, itu persiapan selimut setebal-tebalnya, jaket setebal-tebalnya. Kadang-kadang kita bongkar-bongkar pakaian musim dingin, udah hilang pula lagi. Itu harus beli lagi. Jadi butuh biaya kan, musim dingin, musim panas. Karena tidak mungkin pakaian musim panas kita pakai musim dingin, yang ada menggigil nanti. Karena dinginnya itu sampai 7 derajat misalnya, sampai 5 derajat, bayangkanlah Bapak Ibu. Kalau udah dinginnya sampai 5 derajat, itu dinginnya itu udah masuk ke tulang-tulang rasanya. Itulah kalau musim dingin. Kita aja kalau pergi umroh Saudi, Mekah lagi musim dingin, itu banyak yang demam, batuk-batuk, sakit. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan musim dingin. Jadi bisnisnya atau perjalanan dagang orang Arab itu menyesuaikan musim panas dan musim dingin. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi luar biasa daripada
ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan kehidupan kita sehari-hari, semua tuntunannya lengkap. Kemudian Bapak Ibu, dalam safar ini dianjurkan untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Bekal, yang paling penting itu adalah bekal terkait, semua penting, tapi diantara yang penting itu adalah bekal terkait dengan kebutuhan kita, bekal makan, minum. Nah, mungkin tidak bawa makan dan tidak bawa minum. Dulu orang pergi safar dibawanya tuh, bawa kue, bawa bolu, bawa rendang. Hari ini mungkin tidak lagi, tidak bawa kue, tidak bawa rendang, tidak ada, melenggang aja pergi itu. Tapi di dompet ada ATM-nya, itu dia bekalnya. Mungkin dia tidak bawa uang cash, tapi dia bawa di HP-nya itu ada m-bankingnya, bisa setiap saat bisa bayar pakai QRIS misalnya, atau model-model pembayaran yang lain. Ya intinya bekal. Karena yang sangat kita butuhkan itu dalam perjalanan adalah bekal tadi, azad. Makanya orang yang safar tanpa bekal, ya itu nekat namanya. Maka safar kita butuh bekal. Kalau kita safar tanpa bekal, ya kesulitan nanti di jalan. Begitulah akhirat itu kita safar. Kalau kita safar ke akhirat, maksudnya meninggal tanpa bekal, kita kesulitan. Kalau safar di dunia itu juga kesulitan. Nah, makanya dalam hidup ini kita dicontohkan bahwa menuju akhirat itu kita sedang safar. Jadi orang yang menuju akhirat tanpa bekal berarti dia nekat. Karena orang yang pergi safar tanpa bekal itu nekat namanya. Kalau kita ingin pergi ke Jakarta tentu bawa bekal. Kalau tidak ada bekal jadi gelandangan nanti di sana, kesulitan. Itu baru ke Jakarta, apalagi kalau ke akhirat tanpa amal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa." Berbekallah. Wa tazawwadu, berbekal. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kalau ke akhirat bekal takwa. Nah, dalam perjalanan bekal takwa dibutuhkan juga. Jadi bekal takwa bagi orang yang musafir itu dibutuhkan agar tidak melakukan maksiat dalam perjalanan, melakukan hal-hal yang baik. Tapi selain daripada itu, zat takwa, zat terkait dengan materi. Nah, makanya nanti ada orang yang kehabisan bekal, itu berhak dapat zakat. Maka salah satu yang boleh mendapat zakat itu dari 8 yang disebutkan dalam surah At-Taubah itu, lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallaf, amil muallaf wal gharimin, orang berhutang, war riqab, budak, fi sabilillah, orang yang dalam fi sabilillah, wa ibnis sabil. Ibnu sabil. Ibnu sabil ini siapa Bapak Ibu? Orang yang sedang dalam perjalanan safar kehabisan bekal. Itu yang disebut dengan ibnu sabil. Jadi orang yang sedang safar bekalnya habis berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi hari ini pada bab ini ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal ini sering jadi ajang orang menipu gitu. Sering datang ke masjid, minta ongkos pulang. Kemana? Ya entah kemana, kampungnya di mana, ada yang ke mana lah, ke Dumai, ke Siak, ke Rengat, ke Tembilahan. Mau pulang habis bekal, datang ke Masjid Rahmat, minta bekal pulang, habis bekalnya. Besok awak ceramah di Masjid An-Nur, datang lagi orang yang sama. Apa kata? Minta bekal. Kemarin di masjid ini katanya bekal juga. Jadi kadang-kadang dijadikan sebagai ajang untuk berbohong, menipu. Itu tentu tidak boleh. Jadi orang yang memang betul-betul kehabisan bekal,
habis bekalnya di dalam perjalanan berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, makanya ya kalau ada orang yang datang kehabisan bekal, memang betul-betul dia kehabisan bekal, kita arahkan saja Bapak Ibu. Kemana kita arahkan? Ke Basnas. Bilang aja datang ke Basnas. Mana Basnas tuh? Itu Basnas kota di Jalan Sudirman, Masjid Ar-Rahman, Kota Pekanbaru. Datang ke masjid lain, arahkan lagi ke situ. Jadi satu pintu dia. Nampak dia, ketahuan nanti kalau dia berbohong. Jadi nanti datang ke masjid Rahmat dikasih, datang masjid lain dikasih, datang masjid lain, menipu, berbohong. Tapi kalau memang betul-betul dia kehabisan bekal, maka dia termasuk di antara yang boleh memperoleh zakat. Ya kadang kalau memang dia betul-betul habis bekalnya, mungkin bukan zakat aja, mungkin karena kita pun kasihan orang yang habis bekal dalam perjalanan. Apalagi misalnya dia belajar, mahasiswa misalnya, atau anak sekolah, ya tentu tidak hanya zakat yang kita kasih, mungkin kita kasih sedekah, kita tolong. Kenapa? Karena dia membutuhkan. Nah, maka dalam safar itu Bapak Ibu kita persiapkan bekal. Begitu juga bekal ilmu. Orang yang mau pergi haji maka manasik haji. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita, dan beberapa hal terkait yang mana insyaallah kita bahas pada pertemuan yang lain. Itulah yang dapat kita kaji dan kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fil badan wal jasad wa sihhatan wa tuma'ninatan fil qalbi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rizqan wasi'an tayyiban halalan mubaraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.